Fikih dulu dan sekarang. Pertama kali belajar fikih memakai kitab Safinatun Najah, kitab fikih Syafi'i yang bisa dibilang sangat tipis. Belajar di SD. Masuk pesantren, kitab fikih yang diajarkan pun mulai naik level dari mulai kitab Fathul Qarib Syarhul Matni ala Ghayat wat Taqrib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ini kitab fikih standarnya pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Jenjang yang lebih elegan belajar kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Masih dengan diselingi mempelajari Kifayatul Akhyar sambil sekali menengok kitab lain semisal Fathul Wahhab atau Nihayatul Zain karya Imam An-Nawawi Al-Banten. Semuanya kitab yang fikih Syafi'i yang memang begitu standar pembelajaran fikih di Indonesia. Ya, makin tinggi level pendidikan, makin banyak pula kitab yang dikaji. Mughni Al-Muhtaj, Al-Muhazzab, dan juga Al-Majmu' karya Al-Nawawi. Terus meningkat begitu sampai akhirnya masuk kampus dengan bidang studi yang sama, fiqih perbandingan mazhab atau fiqih al-madhahibul fiqhiyati muqaranah. Dari dulu belajar kitab-kitab fikih yang didapati dalam lembaran-lembaran ilmu itu berupa riwayat-riwayat pendapat qaul imam mazhab tentang hukum masalah, disertai juga beberapa pendapat sahabatnya dan juga muridnya, dan tentu biasanya diakhiri dengan pendapat penulis. Itu yang kita dapati selama ini dalam kitab-kitab salaf tentang hukum fikih. Bukan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi ada dan pasti ada. Hanya memang pendapat-pendapat lebih banyak dituliskan di situ dan juga disertai sudut pandang serta cara seorang ulama fikih beristidlal, mengambil kesimpulan sebuah hukum. Tapi anehnya justru artikel yang berlabelkan fikih zaman sekarang berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh ulama fikih terdahulu. Yang ada sekarang justru sebaliknya, lebih banyak ayat dan hadis yang dituliskan, hampir setiap baris ada hadisnya. Dan penulis sering bingung ini artikel fikih atau artikel hadis, membahas hukum fikih tapi tidak menyertai pendapat para ulama fikih dari mazhab masyhur, hanya menguraikan saja hadis-hadis terkait. Malah tidak jarang yang justru membahas derajat hadis dengan menguraikan status fulan bin fulan. Bukan hanya dalil tapi bagaimana beristidlal. Sayangnya yang sangat disayangkan sekali bahwa artikel ini tidak sekalipun mengutip pendapat ulama fiqih dari salah satu mazhab, hanya pendapat pribadi yang entah mengambil dari mana, kemudian menuliskan satu dua hadis dan tidak dijelaskan bagaimana taujih dalilnya, tiba-tiba mengeluarkan sebuah hukum. Padahal yang terpenting dalam fikih itu ialah bagaimana cara mengistimbat sebuah hukum dari teks syariah, bukan beberapa banyak teks syariah itu, tapi malah biasa apa yang dimaksud dan dikandung dalam hadis atau ayat tersebut. Karena itu tugas utama seorang faqih yaitu mengambil kesimpulan dari teks-teks syariah yang ada, baik itu Quran atau juga hadis, dan bukan menuliskan hadis sebanyak-banyaknya tanpa tentu bagaimana cara beristilah dengan itu semua. Kalau hanya mengumpulkan hadis dan ayat berkaitan tanpa tahu bagaimana mengetahui kandungan dan makna di balik hadis atau ayat, semua orang mampu melakukan itu, tapi yang mampu mengetahui madlul ayat dan hadis lain. Bentuknya itu yang menjadi tugas seorang ahli fikih, dan tidak semua orang yang mampu melakukan itu. Karena memang begitulah ilmu fiqh sebagaimana definisi yang telah disepakati oleh ulama, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-ilmiyyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah perbuatan nyata dan diambil istimbat dari dalil-dalil secara rinci. Di situ ada poin al-muktasab diartikan dengan diambil atau diistimbat. Poin ini memberikan gambaran bahwa orang ahli fiqih haruslah seorang yang cerdas dan bukan hanya memahami dalil dan terjemahan belaka kemudian memberikan diri untuk berfatwa tanpa mengerti bagaimana cara beristimbat dan mengambil kesimpulan hukum dari sekian banyak dalil, bukan hanya satu dalil. Menikah dengan atau tanpa wali. Ini yang membedakan fikih dengan lainnya. Sebut saja masalah menikah dengan atau tanpa wali yang menjadi perbedaan antara jumhur mayoritas dengan ulama Hanafiyah. Dalilnya satu, tapi jauh taujih dalilnya yang berbeda. Kedua kumu sama-sama berdalil dengan ayat sama, yaitu ayat Al-Baqarah 332, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna. Dan jika kalian telah mentalak istri-istri kalian lalu masa telah sampai selesai masa iddahnya, janganlah kalian halangi mereka untuk menikahi calon-calon suami mereka. Kata jumhur ulama, menikah harus dengan wali karena ayatnya jelas seperti di atas. Allah Subhanahu wa taala melarang para wali untuk menghalangi para wanita ini bahwa perwalian mereka untuk menikah lagi. Buktinya Allah menggunakan kata larangan dan menggunakan plural muzakkar, fala ta'dulu. Jangan kalian halang-halangi. Kalau menikah itu boleh tanpa wali, pastilah larangannya tidak ditujukan dengan redaksi plural atau jamak muzakkar seperti itu. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kalangan Hanafiyah, justru ayat ini adalah bukti bahwa menikah boleh tanpa wali. Karena dalam ayat ini Allah menisbatkan pernikahan itu sendiri kepada para wanita dengan redaksinya ayyan kihna, untuk mereka menikah, dan redaksi itu dalam bahasa Arab jelas ditujukan kepada wanita, bukan kepada laki-laki yang menjadi walinya. Siapa yang lebih baik, kita atau mereka? Jadi beginilah fikih, yaitu bagaimana beristimbat, bukan bagaimana mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya.
Lalu kita dapati dalam kitab hadis hanya pendapat dan pandangan tanpa disertai dalil itu bukan karena para ulama tidak tahu dalil, justru mereka jauh lebih paham daripada kita yang membaca. Mereka mengajarkan kita bahwa memang orang awam hanya mengikuti taklid saja dan hendaknya kita cukup percaya apa yang dikatakan ulama dalam kitab-kitab mereka karena memang tugas mereka seperti itu dan mereka tidak mungkin mengambil sebuah kesimpulan hukum dari hawa nafsunya karena mereka sadar apa yang mereka tulis.